Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kita mulyakaken, keluarga besar Abah Haji Agung dan juga keluarga besar AFCO Group yang mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah Masjid Buwarno yang dirahmati Allah, adik-adik para santri yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa memulai kembali kegiatan pengajian rutin setiap hari Rabu malam Kamis, kajian hukum Islam atau kajian fikih. Mudah-mudahan kegiatan pengajian rutin, kajian fikih, kajian hukum Islam betul-betul dapat memberikan tambahan ilmu yang dapat menuntun, membimbing kita semuanya dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Allah dengan benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita digolongkan umat yang nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihatu biniyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 119. Wa anha anna Abu Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Rawahu al-Bukhari. Hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan tentang hukum mencium mayit. Para ulama berdasarkan hadis ini sepakat bahwasanya mencium mayit itu hukumnya diperbolehkan, bahkan disunnahkan jika yang meninggal dunia ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ini dicium oleh sahabat terdekatnya, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan di dalam hadis lain juga disebutkan Kanjeng Nabi pernah mencium salah satu sahabatnya yang bernama Utsman bin Maz'un. Ketika beliau, sahabat Utsman bin Maz'un ini meninggal dunia, bahkan Siti Aisyah menceritakan ketika Rasulullah mencium jenazahnya sahabat Utsman bin Maz'un ini sampai beliau meneteskan air mata di pipi beliau. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis ini para ulama kemudian sepakat bahwa hukum mencium jenazah itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat, tentu dengan ketentuan. Yang pertama, bahwa yang dicium dan yang mencium ini, yang pertama ada hubungan keluarga atau ada hubungan mahram. Ini diperbolehkan meskipun tidak satu jenis kelamin, laki-laki dan perempuan misalnya. Suami meninggal dunia, istri boleh mencium jenazah suaminya. Atau istri yang meninggal dunia, maka suami boleh mencium jenazah istrinya. Yang tidak boleh itu kalau istrinya tetangga meninggal dunia, kemudian kita yang laki-laki ini ikut menciumnya, tidak boleh. Ya, meskipun istri tetangga kita ini sudah tua, tidak boleh. Apalagi yang masih muda, ya, apalagi yang masih muda. Ini ketentuannya begitu. Jadi untuk yang bukan mahram ini tidak boleh mencium lawan jenis yang bukan mahram. Yang sesama jenis pun ini hukumnya disunnahkan apabila jenazahnya atau orang yang meninggal dunia ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi ada dua, keluarga, yang kedua orang-orang yang soleh. Ini diperbolehkan, bahkan disunnahkan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar terhadap jenazahnya Rasulullah, dan sebagaimana juga yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap jenazah saudaranya, yaitu Utsman bin Maz'un. Berikutnya hadis 120 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
jiwanya orang mukmin, rohnya orang mukmin ketika meninggal dunia itu ditahan oleh hutangnya sampai hutangnya ini dilunasi. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan atau hadis yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW agar ketika meninggal dunia ini tidak memiliki hutang. Ini tuntunannya begitu. Diusahakan orang mukmin itu ketika meninggal dunia tidak memiliki hutang. Jika memiliki hutang, maka rohnya orang mukmin yang meninggal dunia ini ditahan karena hutangnya. Para ulama menjelaskan maksud dari ditahan itu adalah orang mukmin ini belum bisa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya sampai hutangnya ini dilunasi. Halo. Ini yang punya hutang segera dilunasi. Atau kalau tidak segera dilunasi, misalnya paling tidak keluarga ahli waris ini diberitahu bahwa kita punya hutang, sehingga sewaktu-waktu kita meninggal dunia, ketika hutang kita ini belum bisa kita lunasi, ada harapan keluarga atau ahli waris kita yang nanti akan melunasi hutang tersebut. Allahumma amin. Muni amine kaya wis diutang kabeh kaya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hutang itu di dalam Islam ini bukan sesuatu yang dilarang. Hutang di dalam Islam itu bukan sesuatu yang dilarang, apalagi ketika hutang ini memang betul-betul karena kebutuhan yang sangat mendesak. Bukan sesuatu yang tercela. Hutang itu bukan sesuatu yang tercela. Jika memang kondisi menuntut orang itu untuk hutang dibanding dengan meminta, itu masih lebih baik hutang. Ya, dibanding dengan meminta itu lebih baik hutang. Karena meminta itu ada celaan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meminta-minta itu tidak akan dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah sumpahnya Kanjeng Nabi. Kalau ada yang bilang itu ada orang yang pekerjaannya meminta, pekerjaannya mengemis, tapi rumahnya besar. Kita pernah tahu di berita televisi, ya, pengemis tapi rumahnya tingkat, pengemis tapi kendaraannya bagus. Itu berarti nggak sesuai dengan hadis Nabi, bahwa orang yang meminta itu tidak bisa dijadikan kaya oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaya yang dimaksudkan di dalam hadis ini bukan kaya tidak memiliki harta, tetapi kaya yang dimaksudkan itu adalah hatinya oleh Allah tidak akan diberikan kecukupan. Jadi hatinya selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Berapapun yang dia dapatkan dari meminta itu,
hatinya tidak pernah puas, hatinya tidak pernah merasa cukup. Itu namanya miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan hutang itu bukan sesuatu yang dicela kalau memang kondisinya memang menuntut dia untuk hutang, asalkan hutang ini tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya kepepet ya baru kemudian hutang. Itu diperbolehkan, bukan sesuatu yang tercela, karena orang hutang itu pasti ada niat untuk mengembalikan ya, pasti ada niat untuk mengembalikan. Sedangkan orang meminta, namanya minta, ya tidak ada niat untuk mengembalikan, namanya minta. Itu bedanya antara meminta dengan hutang. Sedangkan menghutangi, jadi ada bedanya antara hukum hutang dengan menghutangi. Kalau hutang itu hukumnya boleh, tapi kalau menghutangi itu hukumnya sunnah. Bagi orang yang memang mampu menghutangi itu hukumnya sunnah. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu melihat tulisan di pintu surga. Melihat tulisan di pintu surga. Tulisannya apa? Tulisannya itu menghutangi itu lebih utama daripada memberi. Menghutangi itu lebih utama daripada memberi. Al-qardu afdalu minas shadaqati. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang menemani, yang mendampingi Rasulullah ketika Isra, ketika diperjalankan di surga, melihat tulisan di pintu surga seperti itu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas shadaqati. Wahai Jibril, kenapa menghutangi itu pahalanya lebih besar, lebih utama daripada sedekah, daripada memberi? Memberi itu kan sedekah. Dijawab oleh malaikat Jibril, al mustakridu la yastakridu illa lihajatin. Kata malaikat Jibril, Muhammad, orang itu hutang itu biasanya tidak akan melakukan hutang kecuali karena dia butuh. Orang hutang itu biasanya butuh nih. Kalau nggak butuh nggak utang. Ya. Artinya nek gak butuh kok utang, itu wis anjene kebiasaan wis. Utang yang seperti itu yang nggak bagus ya. Ya, butuh gak butuh utang ya. Tapi umumnya orang hutang itu mesti butuh. Orang hutang itu mesti butuh. Mau minta itu sungkan, khawatir nggak diberi, akhirnya dia berusaha untuk hutang supaya dapat untuk memenuhi kebutuhannya. Ini yang kemudian menyebabkan menghutangi. Orang yang hutang itu pahalanya lebih banyak daripada sedekah. Tapi sedekah yang dimaksudkan di dalam tulisan tadi itu adalah sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan. Jadi kalau sedekahnya kepada orang yang membutuhkan, ini pahalanya lebih berlipat-lipat ganda lagi. Jadi kalau ada orang hutang misalnya datang kepada sampean, ya karena memang betul-betul butuh, kemudian sampean mengatakan kepada orang yang hutang tadi, Pak, sampean hutang ini 100.000 ke saya.
Karena hanya 100.000 bagi saya uang itu kecil. Maka Bapak nggak usah hutang. Daripada nanti Bapak mikir melunasi hutang ini dari saya beri saja. Bapak nggak usah hutang, jadi nggak perlu Bapak melunasi hutang. Ini saya beri. Kalau seperti itu tentu akan lebih baik dan pahalanya tentu lebih banyak daripada sedekah yang belum tentu orang yang diberi ini membutuhkan. Tapi seandainya tidak diberi, hanya dihutangi, Pak, ini saya karena punya uang juga tidak banyak, Pak. Ini 100.000 ini kalau nanti sudah ada rezeki tolong dikembalikan, Pak ya. Sesuai dengan permintaan sampean bahwa ini adalah hutang, maka tolong nanti kalau sudah punya nanti dilunasi. Itu mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada pahala sedekah kepada orang yang tidak membutuhkan. Jadi malaikat Jibril mengatakan, karena orang yang menghutangi, orang yang memberi kepada orang yang hutang, itu dia memberi kepada orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Nah, begitu. Jadi antara orang yang hutang dengan orang yang menghutangi punya hukum masing-masing, ya, punya hukum masing-masing. Kalau hutang ini tidak ada yang hukumnya sunnah, tapi hutang ini hukum asalnya adalah boleh, hukum asalnya adalah mubah. Sedangkan menghutangi itu hukum asalnya adalah sunnah. Baik, hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita meninggal dunia itu diusahakan sebelumnya, bukan pada waktu meninggal dunia, tentu tidak bisa. Sebelum meninggal dunia itu diusahakan hutang-hutang yang menjadi tanggungannya itu dilunasi. Sebab kalau belum dilunasi, ini akan menjadi penghalang ya untuk mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di alam barzahnya. Oleh karena itu pernah ya diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika diminta untuk menyolati jenazah di masjid, beliau bertanya dulu kepada para sahabatnya, a'alaihi dainun. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah mayit ini punya hutang? Kemudian ada salah satu sahabat yang menjawab, na'am dinaroni. Benar wahai Rasulullah, jenazah ini punya hutang sebanyak 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Kalau kira-kira emas itu 700.000, kira-kira saja 700 kali 4, 7 kali 4 28, tambah seperempatnya tadi kira-kira 28 3 juta lah, kira-kira 3 juta. Kalau 2 dinar berarti 6 juta. Sahabat ini diberitahu jenazah ini punya hutang 2 dinar atau dalam uang sekarang setara dengan uang 3 juta rupiah. Nabi kemudian tidak ikut mensolati. Kalau begitu shollu ala sahibikum, kalian sholatlah untuk teman kalian. Nabi tidak mensolati. Nah, melihat Nabi tidak mau mensolati jenazah ini, kemudian ada salah satu sahabatnya yang bernama sahabat Abu Qatadah. Sahabat Abu Qatadah itu mengatakan begini, ya Rasulullah, ad-dainu alayya, hutangnya saya yang menanggung, kata sahabat Abu Qatadah. Maka setelah ada yang menanggung itu, kemudian Rasulullah mau mensolati. Ini bukan berarti tidak boleh mensolati orang yang punya hutang, tetapi Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa hutang piutang ini akan menjadi penghalang
orang mukmin yang meninggal dunia dari mendapatkan rahmat dan nikmat di alam barzahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bebas dari hutang piutang. Allahumma amin. Tapi ada yang mengatakan nek gak duwe utang niku koyok mboten semangat Pak Ustadz. Nah ini sing ngarai. Banyak yang mengatakan begitu. Nek mboten duwe utang niku koyok nyambut gawe niku mboten semangat Pak Ustadz. Nek gak ada utang niku nyambut gawe niku jadi semangat. Ya ampun nek wis karaktere koyok ngene iki ya ampun. Jadi karakter. Hutang jadi semangat nyambut gawe, nek gak duwe utang enggak semangat nyambut gawe. Ya. Maka dulu sudah pernah kita ajarkan bagaimana Kanjeng Nabi pernah mengajarkan doa kepada salah satu sahabatnya yang bernama sahabat Abu Umamah. Ketika terlilit hutang sampai sahabat Abu Umamah ini enggak berani pulang karena malu, karena takut ditagih orang-orang yang pernah menghutanginya, maka kemudian diajari doa agar terbebas dari lilitan hutang. Ya, mudah-mudahan doanya masih hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Apal gurine tok wa qahrir rijal. Kari-kari ini apal. Nah, wis biyen wis diwaca bareng-bareng. Nanti kalau mau dituliskan. Wa min ghalabatid daini, ini kata-kata itu, dan dari terlilit hutang. Itu diberikan oleh Rasulullah doa ini kepada sahabat Abu Umamah. Beberapa hari setelah ini diamalkan, kemudian sahabat Abu Umamah ini terbebas dari lilitan hutang yang membebani beliau dan keluarganya. Bahkan Nabi sendiri itu ada doa yang pendek. Nabi sendiri membiasakan dalam doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Sedikit. Allahumma inni a'udzubika. Itu kan sampean sudah hafal kan doa ini kan? Nek biasa waktu masuk ke WC sampean biasa berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kan apa kalimat awalnya kan sama. Allahumma inni a'udzubika. Cuma terusannya minal ma'sami wal maghrami. Ditambahin apa? Minal ma'sami wal maghrami. Apa artinya minal ma'sami wal maghrami itu? Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal ma'sami, dari berbuat dosa. Ya Allah, manusia ini adalah tempat salah dan lupa, tempat lupa dan salah. Tapi kalau salah terus, tapi kalau lupa terus, maka sudah bukan lagi manusia. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa, tapi ya jangan terus. Kadang-kadang salah boleh, kadang-kadang lupa boleh. Tapi kok lupa terus, pemane duwe utang wayahe nyaur lali ae gak tau weling. Ini sudah keluar dari sifat manusia yang sebenarnya. Maka kalau manusia ini berbuat salah, berbuat dosa, tapi hanya waktu-waktu tertentu saja, karena sifat manusia yang tadi itu, yaitu tempatnya salah dan lupa, masih wajar. Tapi kalau terus-terusan berbuat salah, terus-terusan berbuat dosa, maka ini bukan sesuatu yang wajar lagi. Dan ini yang diminta oleh Rasulullah dalam doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Wahai Allah, saya berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari lilitan hutang. Mahram itu lilitan hutang. Jadi minta perlindungan dari Allah yang pertama dari berbuat
dosa, agar kita dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa. Yang kedua, dijaga oleh Allah agar kita tidak terlilit dengan hutang. Saking seringnya doa ini dibaca oleh Rasulullah, sampai ada sahabatnya yang sering mendengar beliau berdoa dengan doa ini itu bertanya. Jadi sampai takon, saking seringnya Kanjeng Nabi itu ndonga dengan doa ini. Sampai kemudian sahabatnya ini bertanya, "Wahai Rasulullah, aku betul-betul mendengar engkau banyak berdoa dengan doa ini." Rasulullah kemudian menjawab, coro Jawa nih, jenengan kok ndungoni kathah damel ndonga niki niku napa maksude Kanjeng Nabi? Kenapa kok doa yang dibaca itu, yang sering dibaca oleh beliau itu doa ini? Padahal Kanjeng Nabi itu sudah maksum padahal ya. Kanjeng Nabi itu sudah dijaga dari perbuatan dosa. Tapi beliau masih berdoa supaya dijaga dari perbuatan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, awake dhewe gak maksum. Awake dhewe ini ndak dijaga, ndak dijamin oleh Allah dari berbuat dosa. Mestinya lebih layak berdoa dengan doa tadi itu, mestinya begitu. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari lilitan hutang. Ibu-ibu niki donga iki nek sampean duwe bojo sing angel kandhanane, sampean kei donga iki. Duwe bojo angel kandhanane, dikongkon salat angel, dikongkon poso angel, dikongkon maca Quran ya angel. Ya senengane ngelakoni dosa wae. Maka doa ini doa langsung dari Kanjeng Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ngapalno minal ma'sami wal maghrami, mudah-mudahan hafal. Ini doa pendek. Dari lilitan hutang yang kedua. Karena orang yang pasti punya tanggungan hutang tadi itu alasannya dia di alam barzahnya dia tidak ditahan dari mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan eman-emani. Wong jarene malaikat itu orang yang meninggal dunia kalau dia orang yang beriman, kalau dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Mungkar dan Nakir, nam kanaumil aris. Nam kanaumil aris. Wis Pak sampean turu wo. Ibu sampean turu wo. Iku nek sing mati wong mukmin, sing mati wong mukminah, amal solehnya banyak dan dosa-dosanya ini tertutupi dengan amal solehnya, maka malaikat Jibril ketika malaikat Mungkar dan Nakir ketika di alam barzah itu mengatakan nam kanaumil aris, Pak Ibu turu sampeyan nduk ngene alam barzah iki kaya turune kemanten anyar. Turu sampeyan kaya turune kemanten anyar. Sampai kapan? Sampai dina kiamat. Sampai dina kiamat dikongkon turu kaya turune kemanten anyar. Wong turu kaya turune kemanten anyar iku gak krasa. Saking nikmate, saking senenge, sing cilik-cilik aja diangen-angen dhisik, aja dipikir dhisik. Wong kemanten anyar itu kan ketika apa malam pertama itu malam itu rasanya terlalu singkat. Malam itu rasanya terlalu singkat. Baru masuk kamar sudah subuh. Padahal sing gak dadi manten anyar oleh turu wis ngiler-ngiler barang ya. Tapi sing manten anyar perasaane kok wis subuh. Padahal ya waktunya sebenarnya ya sama dengan orang yang tidak kemanten anyar. Nah itu juga begitu, nanti orang mukmin yang diberikan nikmat oleh Allah di alam barzah ketika menunggu hari kiamat itu bukan sesuatu yang lama.
Padahal sesungguhnya sudah bertahun-tahun, bukan hanya puluhan tahun, tapi ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu menunggu dari dia meninggal dunia sampai hari kiamat. Tapi karena dia diberikan nikmat oleh Allah di alam barzahnya, itu dia tidak merasa lama. Nah itu sebab tidurnya sama dengan seperti tidurnya kemanten baru. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, kenapa Rasulullah engkau memperbanyak doa ini, terutama berlindung dari lilitan hutang. Kata Rasulullah, orang itu kalau punya hutang, haddatsa wa kadzaba. Orang itu kalau punya hutang itu cenderung kalau berbicara itu bohong. Orang kalau punya hutang itu cenderung kalau berbicara itu bohong. Benjing Pak nggih kula sahuri, nggih. Benjing mari ngono ngilang, gak wani metuk wong sing dijanjeni. Mari muni engko mbene kepethuk maneh kepapas maneh, ya Allah kula lali nggih benjing kula teraken. Ngono terus, benjang-benjing tok, benjingi sampai ping bolak-balik gak ketemu-ketemu. Gak disun. Itu kata Kanjeng Nabi, orang yang punya hutang itu cenderung dia akan berbicara dan dia akan berbohong dalam bicaranya. Jadi gampang bujuk wong nek dhewe utang iku gampang bujuk. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir dari hadis ini Bapak Ibu, orang yang meninggal dunia kalau dia meninggalkan harta warisan, itu harta warisan ini tidak boleh dibagi terlebih dahulu kepada ahli waris sebelum dilunasi hutang-hutangnya orang yang meninggal dunia. Ya, jadi begitu. Ahli waris jangan dulu membagi warisan kalau yang meninggal dunia itu masih punya hutang. Kewajiban yang pertama dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu adalah untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau hutang-hutangnya tidak dilunasi bagaimana? Ya tadi, mayit tidak akan terbebas dari tanggungannya untuk melunasi hutang-hutangnya ini. Nah, nanti pada hari kiamat, sampai hari kiamat pun akan ditagih oleh orang-orang yang menghutangi itu. Pada hari kiamat itu nanti untuk melunasi hutang bukan dengan uang, karena uang pada waktu itu sudah tidak berlaku. Ya, uang pada waktu hari kiamat sudah tidak berlaku. Nah, untuk melunasi hutangnya dengan apa? Dengan pahala. Makanya disebutkan dalam hadis ada yang disebut orang yang bangkrut itu. Ya, ada yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Oh, dia juga waktu di dunia sholat, waktu di dunia dia juga ngaji, waktu di dunia dia juga baca Al-Quran, waktu di dunia dia juga puasa, bahkan haji. Tapi selain itu dia juga membawa dosa-dosa yang banyak kepada sesamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa kepada Allah itu kalau betul-betul ditobati dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, meskipun sudah tobat kepada Allah, ini tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kepada sesama manusianya ini saling membebaskan. Ya, saling membebaskan. Maka berat dosa. Ya, kalau hubungan dosa ini kepada sesama manusia itu berat. Ya, tapi bukan berarti kemudian dosa kepada Allah ini ringan. Jangan dipahami begitu. Ya, nek ngono zina gak apa-apa wis, wong zina kan gak dosa ambek menungso tapi dosa ambek Gusti Allah. Ingat bahwa zina itu bukan dosa kecil, tapi zina itu adalah dosa besar. Minum minuman keras, aku ngombe minum minuman keras, mabuk-mabuk itu loh gak ganggu sampean. Aku minum minuman keras ini yang rugi, kalau itu rugi itu diri saya sendiri, gak merugikan orang lain. Kenapa kamu ribut? Jadi jangan kemudian menganggap bahwa dosa-dosa yang
hubungannya kepada Allah itu kemudian dianggap ringan. Tidak. Kalau itu dosa besar itu juga berat. Harus betul-betul ditobati dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tambah satu hadis lagi, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi saqata an rohilatihi famata, berkata berkaitan dengan salah satu sahabatnya yang jatuh dari kendaraan yang ditunggangi kemudian meninggal dunia. Beliau mengatakan aghsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah jenazahnya dengan air dan dengan sidrin. Itu kalau sekarang ya dengan sabun. Kalau sidrin dimaknani itu pohon bidara. Pohon bidara itu ya dibuat campuran ya untuk memandikan mayit supaya mayitnya ini ya baunya wangi ya, atau supaya mayit kotoran-kotoran pada mayit ini bisa bersih. Itu fungsinya kan seperti sabun. Jadi bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam tubuh. Ya sekarang ya kalau kita mempraktekkan ini ya gantinya ya dengan sabun. Mandikan mayit itu dengan air dan dengan sabun. Wa kaffinuhu fi saubaihi, dan kafanilah dia dengan dua pakaiannya. Rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kejadian ini terjadi pada waktu Rasulullah bersama dengan para sahabat-sahabatnya ini sedang melaksanakan ibadah haji, dan pada waktu itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Kita tahu bahwa orang wukuf di Arafah, kalau orang itu laki-laki memakai pakaian dua lembar kain, namanya kain ihram. Nah pada waktu di Arafah itu ada salah satu sahabat Nabi yang sedang memakai pakaian ihram karena sedang mengikuti ibadah haji bersama Rasulullah. Itu jatuh dari ontanya. Ketika jatuh itu kemudian diceritakan dalam hadis yang panjang, lehernya sahabat ini keinjak oleh ontanya. Ya Allah. Jadi fakasarot unukuhu wa mata fil hal. Jadi lehernya ini keinjak kakinya onta. Seketika itu kemudian sahabat ini meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya untuk mengurus jenazah sahabat ini. Mengurusnya ini dengan cara dimandikan dengan air dan dicampur dengan pohon bidara atau sekarang dengan sabun. Setelah itu kemudian pakaian ihramnya, pakaian yang dipakai untuk dia ihram tadi itu, untuk wukuf di Arafah tadi, ini dipakaikan sebagai kafannya. Jadi tidak menggunakan kain kafan tersendiri, bahkan kain ihramnya ini dipakaikan seperti orang memakai kain ihram. Jadi bukan dipakaikan seperti membungkus jenazah. Bukan dipakaikan seperti kain kafan untuk membungkus jenazah. Jadi dipakaikan yang satu lembar ini sebagai sarungnya, kemudian yang lembar satunya lagi ini dipakaikan di tubuhnya. Ya, jadi pundak ke bawah, leher ke bawah itu. Seperti orang memakai kain ihram. Kemudian Rasulullah menyampaikan li'annahu yuhsyaru yaumal qiyamati alal hayati wasifatil lati mata 'alaiha qailan labbaik Allahumma labbaik. Kenapa dipakaikan dengan pakaian ihramnya?
dan dipakaikan seperti orang yang memakai pakaian ihram, bukan dipakaikan seperti kain kafan untuk membungkus jenazah. Kata Nabi, karena dia sedang melaksanakan ibadah haji, maka dia meninggal dalam keadaan sedang beribadah haji itu, nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji, dan dia akan mengucapkan jawaban talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian memberikan penjelasan dari hadis ini bahwa orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tapi tidak dapat menyelesaikan ibadah hajinya, di tengah-tengah melaksanakan ibadah haji dia meninggal dunia, maka dia sudah dicatat oleh Allah ya sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Maka sudah tidak wajib lagi diwakilkan. Pertemuan yang lalu ada pertanyaan, bolehkah mewakilkan ibadah haji kepada orang lain? Sudah saya jawab, boleh. Yang pertama, kalau orang yang dihajikan itu sudah meninggal dunia dan belum pernah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, orang yang usianya sudah uzur. Usianya uzur itu usianya sudah tua dan fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan ibadah haji sendiri. Itu diperbolehkan. Syaratnya orang yang menghajikan ini harus sudah pernah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Ya, kalau yang menghajikan belum pernah, ya dia harus mendahulukan kewajibannya sendiri, baru kemudian melaksanakan kewajiban orang lain. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka dia tidak diberi wangi-wangian, karena orang yang sedang ihram untuk ibadah haji itu juga dilarang memakai wangi-wangian, termasuk ihram untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi kepalanya juga tidak ditutupi oleh Kanjeng Nabi. Ya, karena orang yang sedang ihram itu, orang laki-laki juga tidak boleh menutup kepala. Jadi persis pakaian ihramnya itu dipakaikan sebagaimana orang ihram, bukan dipakaikan sebagaimana orang membungkus atau mengkafani jenazah. Itu hadis nomor 121. Demikian penjelasan beberapa hadis terkait dengan kematian. Mudah-mudahan jadi kita bisa memahami jadi hukum-hukum dari hadis-hadis yang saya terangkan tadi itu. Utamanya mudah-mudahan jadi kita nanti ketika dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak memiliki tanggungan hutang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik hutang itu hutang kepada sesama manusia ataupun hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hutang kita kepada Allah bukan berupa harta, tapi hutang kita kepada Allah ini adalah berupa kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya hutang kepada Allah berupa ibadah yang sering kita tinggalkan, itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita terbebas dari semua hutang-hutang tadi itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting lagi adalah mudah-mudahan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.